السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bait syair dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, baris keempat dari bawah, walau kana dha الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زمان. Sepertinya kemarin dibaca dengan da yang artinya penyakit, tetapi dia adalah dawa, justru obat. Maka maknanya walau kana hadza za'am haqqan, kalau anggapan itu benar bahwasanya jika seseorang berpisah dari yang dicintainya akan binasa, maka itu adalah obat dari hawa, yakni mendatanginya, dan itu obat bagi manusia sepanjang zaman. Nah, ayat berikutnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkar
terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan Allah sebagai saksi atas apa yang kalian kerjakan. Qul, katakan ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kalian menghalangi dari jalan Allah terhadap orang-orang yang beriman? Tabghunaha iwaja, kalian mengharapkan kebengkokannya. Wa antum syuhada, dan kalian dalam keadaan menjadi saksi-saksi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika kalian mentaati sekelompok dari kalangan utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan mengembalikan kalian dari iman kalian kepada kekafiran. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah, dan bagaimana kalian akan kufur sedangkan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Wa man ya'tasim billah, dan siapa yang beriktisam kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, berarti dia terbimbing ke jalan yang lurus. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala rahimahullah wabbikh ta'ala ahlal kitab min al-yahudi wan nasara ala kufrihim bi ayatillahi allati anzalaha Allah ala rusulih. Allah Subhanahu wa taala mencerca ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani atas kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Perhatikan, disebutkan bukan satu rasul, tetapi dengan jama' anzalahallahu ala rusulih. Karena siapa yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat, berarti dia mengingkari pula Nabi yang memberitakan tentang Nabi terakhir. Berarti mengingkari Nabi Musa, mengingkari Nabi Isa, dan mengingkari nabi-nabi sebelumnya yang mengkhabarkan akan datang Nabi setelahku. Aminu bihi, berimanlah kepadanya. Maka berarti siapa yang mengingkari dari kalangan Yahudi atau Nasrani, mengingkari Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari atau mereka mengingkari Nabi mereka sendiri. Karena Nabi mereka mengkhabarkan, birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sebagaimana Allah kisahkan tentang Isa bin Maryam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, aku Rasulullah yang diutus pada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapan kita dari Taurat dan mengkabarkan kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang ismuhu Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menghabarkan akan datangnya seorang rasul dan menyuruh pengikutnya untuk mengimani rasul terakhir. Maka siapa yang mengingkari rasul terakhir berarti mengingkari nabi-nabi mereka sendiri. Allati ja'alaha Allah rahmatan li'ibadihi yahtaduna biha ilaih. Mengapa mereka kufur pada ayat-ayat Allah yang Allah jadikan dia sebagai rahmat, kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Yahtaduna biha ilaih, yang membimbing mereka. Mereka terbimbing dengan ayat-ayat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastadilluna biha ala jami'il matalibil muhimmah wal ulumin nafi'ah, dan juga dengan ayat-ayat tadi mereka bisa berdalil dengannya atas segala apa yang mereka cari dari perkara-perkara penting dunia dan akhirat. Dan juga
Mereka bisa berdalil dengan ayat-ayat tadi atas sekian banyak ulum nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mengapa kalian ingkari? Lima takfurun? Fahaula'il kafarah jama'u bainal kufri biha was-sadd man amana billahi anha wa tahrifiha wa ta'wijiha amma ju'ilat lah. وهم شاهدون بذلك علمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة. Berarti mereka Yahudi dan Nasrani jama'u, mengumpulkan bainal kufri biha wassad man amana billahi anha. Berarti mereka mengumpulkan dua perkara besar. Maka Allah tanyakan dengan dua pertanyaan tadi. Ayat pertama yang ke-98 Allah katakan lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur? Ayat-ayat Allah yang membimbing kalian, rahmat untuk kalian, kenapa ditolak? Yang kedua, lima tasuddun an sabilillah. Mengapa menghalangi? Di sini keanehan mereka. Kalau seorang dikasih rahmat atau manusia ditawarkan rahmat, harusnya ada yang menerima. Kalau yang menolak, menolak untuk dirinya sendiri, kan selesai. Kaum mukminin amanna bihi kullun min 'indi rabbina, menerima rahmat dari Allah Ta'ala. Itu orang-orang cerdas. Orang-orang kafir mengingkari, berarti orang-orang bodoh. Dikasih rahmat tidak mau. Ini rahmat, nggak mau, saya nggak mau dirahmati. Berarti orang-orang jahil. Dan itu cukup sesungguhnya, cukup bodoh. Tetapi anehnya mereka tidak cukup sampai di situ. Mereka tidak mau menerima rahmat. Dan mereka ingin agar orang beriman pun jangan terima. Kalian jangan terima. Loh, apa urusan kalian? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa engkau menghalangi orang-orang dari jalan Allah? Kamu tidak mau, ya sudah untukmu sendiri. Biarkan orang beriman dan menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pertanyakan hal ini pada mereka. Lima takfuruna bi ayatillah. Dan Allah pertanyakan pula, walima tasuddun an sabilillah. Kok ada hasad, ada dengki. Harusnya orang semua kayak dia. Dan ini tipenya iblis, la'natullah alaih. Allah laknat iblis. Dan Allah kutuk dia untuk memasuki neraka Jahannam selama-lamanya. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah kematianku ya Allah sampai hari dibangkitkan. Aku akan ajak seluruh manusia ke dalam neraka Jahannam. Yang ini tidak mau aku sendirian. Aku pengen semuanya masuk neraka. Ini dengki hasad. Nah, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani kalau tidak mau menerima rahmat, itu salahmu sendiri. Mengapa ngajak-ngajak orang? Mengapa orang yang menerima rahmat dihalangi? Jangan terima rahmat. Loh, urusan mereka, bukan urusan kamu. Lihat sifat mereka. Allah sebutkan sifat mereka dalam ayat lain. Tentang ahlul kitab, tentang Yahudi, tentang Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha Yahudi maupun Nasrani kepada kalian sampai kalian ikut cara mereka. Ikhwani fillah azakumullah waddu law takfurun. Mereka berharap kalau kalian kafir juga, fatakununa sawa, agar kalian bisa sama. Ini anehnya. Maka Allah pertanyakan hal tersebut dan nanti dituntut yaumul qiyamah karena mereka dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tahu apa yang mereka perbuat. Ingat, Allah tidak lalai atas apa yang kalian lakukan. Allah tidak lupa, Allah tahu dan Allah saksi atas kalian dan kalian juga saksi atas perbuatan kalian sendiri. Wa antum syuhada. Wa hum syahiduna bidzalik. Mereka menyaksikan hal itu. Alimuna bi anna ma fa'aluhu a'zamal kufr. Dan mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebesar-besar kekufuran. Al-mujib li a'zamal 'uqubah,
yang mengharuskan mereka mendapatkan sebesar-besar balasan. Seperti ayat Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adaban fawqal 'adabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah, zidnahum, kami akan tambahkan adaban fawqal 'adab. Adab di atas adab. Kafirnya saja sudah layak diadab dengan adab yang besar. Ditambah dengan menghalangi orang lain untuk menerima hidayah, maka adabun fawqul adab, adab di atas adab. Falihada tawa'adahum huna biqaulihi. Oleh karena itu Allah mengancam mereka di sini dengan kalimatnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini ancaman. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah tidak lalai atas apa yang kalian perbuat. Ini ancaman. Tidak lalai maknanya Allah Maha tahu, Allah mencatat, dan Allah akan membalasnya nanti yaumul qiyamah. Dan bisa jadi Allah akan adabnya di dunia dan di akhirat. Jangan dikira Allah tidak tahu. Bal muhitun bi'amalikum wa niyatikum wa makrikum as-sayyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meliputi amalan kalian. Ay meliputi bi'ilmihi, muhitun bi'ilmihi. Yani dengan ilmunya Allah meliputi kalian, amalan-amalan kalian, bahkan niat-niat kalian yang ada dalam hati kalian. Allah tahu. Wa makrukum as-sayyi, dan rencana-rencana jahat kalian Allah tahu. Fa mujazikum alaihi asyarral jaza, maka Allah akan balas kalian sebesar-besar balasan, sejelek-jelek balasan. Lamma tawa'adahum wa wabbakhahum atafa birahmatihi wa judihi wa ihsanih. Ketika Allah mengancam mereka, ketika Allah menjelekkan mereka, Allah iringkan setelah itu. Atafa birahmatihi, Allah iringkan rahmatnya. Wajudihi, maha memberinya Allah. Wa ihsanihi, maha baiknya Allah. Yaitu pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ini kepada orang yang beriman. Wa hadzara ibadahul mu'minin minhum li'alla yamkuru bihim min haitsu la yash'urun. Memperingatkan hamba-hamba yang beriman agar mereka jangan tertipu atau terbawa dengan makar-makar mereka min haitsu la yash'urun, dalam keadaan tidak merasa, terbawa sedikit demi sedikit. Kalau sudah dikenalkan oleh Allah bahwa mereka enggak ridho pada kalian, kalau sudah dikenalkan oleh Allah bahwa ini golongan orang yang yasudduna an sabilillah, kalau ini golongan sudah Allah kabarkan bahwa mereka tidak suka kalau kalian selamat, hasad, dengki, maka apakah kalian percaya kalau mereka punya ide? Sebaiknya kalian begini, sebaiknya kalian begini. Apakah kalian percaya? Seharusnya jangan percaya, karena kita kenal mereka. Allah kenalkan, lan tarda ankal yahud walan nasara, enggak akan ridha pada kalian. Dan juga mereka orang-orang kafir, waddu law takfurun, mereka berharap kalau kalian jadi kafir. Maka ide-ide dari mereka, dalam tanda petik, tipu daya. Ide-ide tadi sungguhnya tipu daya. Jangan ikuti. Jangan diikuti. Tidak mungkin ada seorang kafir mengajarkan agama Islam. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Loh, kenapa orang-orang barat mengajarkan agama Islam? Ini doktor di bidang agama Islam. Lulusan mana? Oxford. Yang ini lulusan mana? Lulusan Amerika. Yang ini lulusan mana?
Kok di Amerika ya? Siapa yang ngajarkan? Ada profesor-profesor ahli keislaman. Tapi bukan Islam. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir cerdas? Apakah mereka mau mengajarkan agama orang lain? Tidak. Pasti mereka akan mengajarkan penyimpangan dan kesesatan agar kalian kufur fatakununa sawa. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasallahu salam al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalau kalian turuti mereka, orang-orang kafir ahlul kitab, yaruddukum, akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah iman kalian, kepada kafirin. Kalian kalau ikuti mereka, kalian akan diseret dari keimanan pada kekafiran. Ya, kami sungguhnya setuju dengan Islam, tapi coba kalau Islam itu begini, sebaiknya Islam itu begitu. Seharusnya nggak ada ininya nih, nggak ada ininya, agar kita bisa ila akhirnya. Ide sama dengan makar. Bukan ide sesungguhnya, makar. Dan yang mereka ajarkan adalah yang mereka sebut dengan Islam soft katanya, Islam lembut. Islam yang nggak ada jihadnya, Islam yang nggak ada, sampai Islam yang nggak ada isinya. Namanya saja. Karena semua agama bagus. Maunya agama mereka dibilang bagus juga. Maka hendaklah kalian mempelajari ini. Apa idenya? Liberalisme. Ajaran liberalisme. Untuk menyatakan bahwa semua agama tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Dan agar kalian tidak mengatakan agama lain sesat. Tidak mengatakan agama lain kafir. Enggak mengatakan agama lain. Enggak. Semua agama baik. Jangan kalian cerca agama lain. Semua agama bagus. Supaya terjadilah ukhuwah semua agama. Ikhwan ibn a'azamullah, tidak harus dengan seperti itu. Kedamaian di sebuah negara terjadi di Madinah padahal ada Yahudi. Dan Nabi tidak pernah menyatakan Yahudi ajaran yang benar. Tapi terjadi kedamaian. Ikhwan ibn a'azamullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ide-ide mereka itu sesungguhnya akan menyeret kalian sedikit demi sedikit keluar dari Islam. Sampai terakhir tinggal nama saja Islam. Isinya sudah tidak ada. Akidah sudah tidak ada. Ibadah sudah tidak ada. Hanya satu yang tersisa, itu pun dengan ta'mim. Pokoknya bersikap baik sama seluruh manusia. Dah. Agama Nasrani pokoknya baik pada setiap manusia. Islam juga pokoknya baik pada setiap manusia. Selesai. وَذَلِكَ لِحَسَدِهِمْ وَبَغْيِهِمْ عَلَيْكُمْ. Yang demikian karena kedengkian mereka, hasad mereka dan kedengkian mereka kepada kalian. وَشِدَّةْ حِرْصِهِمْ عَلَى رَدِّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Karena mereka bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kalian dari agama kalian. Ingin mengembalikan kalian dari agama kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Kebanyakan dari ahlul kitab berharap. Wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan dari kalangan ahlul kitab berharap, berkeinginan sangat. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kalau mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi kuffara, menjadi orang-orang kafir lagi. Hasadan min indi anfusihim. Karena kedengkian yang ada pada mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Mereka baca.
Mereka tahu. Khususnya orang-orang yang memang membaca kitab-kitab mereka yang terdahulu, tahu. Ini benar. Ini benar-benar Rasulullah. Kita mengingkarinya, kita bakal celaka. Kita terancam adab. Kemudian berpikirnya, enak saja. Jangan cuma kita dong yang kafir. Mereka juga harus kafir. Hasadan min indi anfusihim. Dengki, hasad. Karena mereka jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Karena mereka menentang agama ini dalam keadaan hati mereka yakin ini benar. Mereka tahu itu. Akal mereka atau fitrah mereka lebih tepatnya menyadari hal itu. Tentunya yang namanya Tuhan yang menciptakan alam semesta hanya Tuhan Allah. Adapun Isa bukan. Bagaimana mungkin? Anggapan mereka, walaupun kita tidak setuju, bahwa dia disalib. Bagaimana mungkin Tuhan bisa disalib? Kok lemah sekali? Tak mungkin. Maka mereka sendiri sesungguhnya merasa kalau agama mereka enggak benar. Tetapi hasadan min indi anfusihim, kedengkian yang ada pada mereka, mereka ingin kalian pun sesat seperti mereka. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka berkeinginan mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekafiran. Itu harapan mereka, keinginan mereka. Tsumma dzakara ta'ala as-sabab al-a'zam wal-mujib al-akbar li thabatil mu'minin. Kemudian Allah sebutkan sebab yang paling besar, mujib, faktor pendorong yang paling besar atas kekokohan seorang mukmin. Bagaimana supaya sabat, supaya kokoh ala imanihim, di atas iman mereka. Wa adamu tazalzulihim an iqanihim, bagaimana seorang mukmin supaya kokoh, tidak goncang. Adamu tazalzul, tidak goncang dari keyakinan mereka. Apa sebab yang terbesar? Apa mujibul a'zam, faktor yang terbesar? Wa anna dzalika min ab'adil asya. Faqala wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Padahal bagaimana mungkin mereka bisa mengkafirkan kalian sedangkan di tengah kalian selalu dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Berarti siapa yang membaca ayat Allah dan siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah akan kokoh dan gak mungkin bisa diseret pada kekafiran. Kalau terus membaca ayat-ayat Allah, kalau terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah katakan wa kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kufur, dibacakan di tengah-tengah kalian ayatullah wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada Rasul. Artinya mereka akan gagal. Harapan mereka harapan kosong. Khayal. Ayat Rasul baina adhurikum yatlu alaikum ayati rabbikum kulla waqtin. Yani Rasul di tengah-tengah kalian membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian setiap saat. Wahiyal ayatul bayyinat allati tujibul qata' bimujibiha wal jazm bimuqtadaha. Ayat-ayat yang dibacakan adalah ayat-ayat bayyinat yang sangat jelas, yang tujibul qata', yang menjadikan adanya al-qata', ketegasan dengan semua konsekuensi yang ada di dalamnya. Wal jazm juga sama maknanya, ketegasan dengan apa yang ada di dalamnya. Enggak ada yang ragu di dalamnya. La raiba fi wala miryata fi wala syakka fi. Enggak ada keraguan sedikit pun. Semuanya meyakinkan. Maka kalau terus dibaca ayat-ayat yang bayyinat, yang semuanya membawa kepada keyakinan dan enggak ada keraguan sedikit pun, maka bagaimana mungkin orang yang demikian akan disesatkan? Wa adamu syak fi ma dallat alaihi biwajhin minal wujuh. Dan tidak ada keraguan padanya pada apa yang ditunjukkan atasnya dari sisi manapun.
biwajhin minal wujuh. Khususan wal mubayyin laha afdalul khalq wa alamuhum wa afsahuhum wa ansahuhum wa ar'afuhum bil mu'minin. Khususnya yang menjelaskan ayat-ayat tadi adalah sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'lamuhum, yang paling alimnya, wa afsahuhum, dan paling fasih dalam berbicara. Gak pernah berbicara kemudian salah, atau berbicara kemudian gak jelas ucapannya, gak ada. Fasih dalam berbicara. Wa ansahuhum, dan yang paling memberikan nasihat. Wa ar'afuhum, dan paling ra'uf, paling penyayang terhadap orang-orang mukmin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar'af, sangat penyayang, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haris ala hidayatil khalqi, yang sangat bersungguh-sungguh untuk membimbing makhluk-makhluk. Wa irsaduhum bi kulli tariqin yaqdir alaih, dan membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan semua cara yang beliau mampu, yang beliau bisa. Fa salawatullahi wa salamuhu alaih. Falaqad nasaha wa balagh. Falaqad nasaha wa ballaghal balaghal mubin. Beliau telah memberikan nasihat. Beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Falam yabqa fi nufusil qailina maqalan. Maka tidak tersisa di dalam jiwa-jiwa orang yang menyatakan ucapan-ucapan tadi. Walam yatruk li ja'ilin fi talabil khairi majalan, dan tidak ditinggalkan sedikit kesempatan pun fi talabil khair majalan. Thumma akhbara, yani tidak mungkin atau tidak menyisakan bagi mereka yang ingin menyesatkan, enggak ada kesempatan. Tidak menyisakan satu jalan pun yang menghalangi orang yang mencari khair. Thumma akhbara anna man i'tasama bihi fatawakkala alaihi wa amtana'a biquwwatihi wa rahmatihi an kulli syarr. Kemudian mengkhabarkan bahwa siapa yang berpegang, berlindung kepada Allah, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, wa amtana'a biquwwatihi, meminta perlindungan dengan kekuatan Allah dan rahmat Allah dari segala syarr, wa ista'ana ala kulli khair, dan meminta bantuan kepada Allah dalam segala kebaikan, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia akan terbimbing ke jalan yang lurus. Musillahu ila ghayatil marghub, akan menyampaikan mereka, mengantarkan kepada mereka atau mengantarkan mereka kepada ghayatil marghub, kepada setinggi-tinggi apa yang mereka cari. Li'annahu jama' baina ittiba'ir rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa baina al-i'tisami billah. Karena berarti orang ini mengumpulkan dua perkara. Pertama, mengikuti Rasul dalam ucapannya, perbuatannya, keadaannya. Yang kedua, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua sisi, usahanya dan doanya, maka orang ini akan terbimbing ke jalan yang lurus dan akan mendapatkan ghayatul marghub, setinggi-tinggi apa yang diharapkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka